Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Merita Diana. Saya dari komunitas SMP belajar SMP Negeri 2 Tanjung Raja. SMP Negeri 2 Tanjung Raja itu ada di Kabupaten Lampung Utara, di Kecamatan Tanjung Raja ya. Nah, kami sering ya mengadakan webinar seperti ini bersama teman-teman. Kalau tidak bisa offline, maka kami mengadakan webinar seperti malam ini. Ya, acaranya tidak terlalu formal ya Bapak Ibu, hanya ya berbagi praktik baik saja. Nah, saya Merita Diana, biasa dipanggil Ibu Merita. Saat ini saya itu melakukan pengimbasan Bapak Ibu. Kemarin sudah mengikuti pelatihan pemanfaatan Gemini ya atau Gemini itu untuk pembelajaran mendalam gitu ya. Kemudian kami diberi sedikit wacana bahwasanya harus mengimbaskan atau berbagi ilmu dengan yang lainnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, karena Gemini ini dia merupakan program internasional ya. Jadi pengimbasan itu diharapkan pesertanya juga mampu gitu ya, lulus dalam sertifikasi Gemini ya. Yang mana mengerjakan beberapa soal ya tentang Gemini dan minimal lolos itu 80% atau nilai 80 baru bisa lolos ya. Kalau tidak lolos maka dia mengulang lagi sampai minimal nilainya 80. Oke, sampai situ Bapak Ibu perkenalan dari saya dan maksud dari webinar ini. Saya izin share screen. Nah, Gemini ini Bapak Ibu, terlihat ya Bapak Ibu ya, saya membuka tab baru. Gimana Ibu? Terlihat? Terlihat jelas Bu. Oke ya. Ketika kita membuka tab baru, maka di pojok kecilkan dulu. Nah, di pojok kiri kanan ya, kanan atas di Google Apps itu ada aplikasi Google, maka kita pilih yang Gemini. Nah, pembelajaran mendalam kan saat ini digembor-gemborkan ya, atau disuruh lah gitu ya, supaya kita menerapkan pembelajaran mendalam, walaupun tidak semua sekolah itu bisa gitu ya, karena latihannya kan masih pilot project atau yang mendapatkannya yang mendapatkan BOS kinerja dan yang memiliki jumlah murid kalau tingkat SMP ke bawah ya itu kurang lebih 500 peserta didik gitu ya, itu yang baru bisa mendanai secara khusus ya untuk pembelajaran mendalam, sehingga masih agak eksklusif gitu. Tapi diharapkan tahun-tahun berikutnya pembelajaran mendalam itu lebih menyeluruh gitu ya. Nanti kita tunggu saja bagaimana mekanismenya. Nah, sebenarnya pembelajaran mendalam itu Bapak Ibu hampir sama ya, hanya dia metodenya saja berubah atau beberapa ya poin-poinnya berubah gitu ya. Seperti kalau kemarin 8 profil lulus, profil Pancasila gitu ya, jadi sekarang profil lulusan gitu ya. Dan tidak ada sih yang dibilangnya itu
ketetapan, tapi kalau bisa mengikuti ya sama saja ya. Nah, di Gemini ini Bapak Ibu dia seperti ini. Nah, kalau bisa Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID. Sehingga di sini Bapak Ibu nanti ketika diklik itu dia muncul akun Bapak Ibu. Nah, kalau kita menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu, maka Google menjamin data kita tidak akan disebarluaskan gitu ya. Kemarin ada keterangan tentang penggunaan AI, itu datanya jadi milik AI. Ya benar, tapi pemanfaatannya atau penyebarluasannya dia dibatasi karena dia milik pemerintah ini gitu ya. Ada belajar ID-nya. Sehingga kenapa ini belajar ID-nya dimanfaatkan? Lebih baik menggunakan belajar ID daripada yang bukan belajar ID, karena jaminan pada belajar ID datanya ini penyebar luasannya di apa ya, diperketat ya, tidak disebarluaskan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mengupload foto gitu ya, Bapak Ibu mengupload apa sajalah gitu ya untuk kepentingan Bapak Ibu, maka kalau itu bukan akun belajar ID maka dia ya tidak perlu izin Bapak Ibu lagi, itu menjadi hak milik dari AI-nya, jadi dipakai saja gitu ya oleh mereka. Dan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka ya kita tidak bisa untuk mengklaim gitu ya. Sehingga seorang guru lebih baik gitu ya data-datanya supaya lebih private gitu menggunakan akun belajar ID untuk Gemini atau untuk AI-nya. Nah, Gemini ini kerjasama atau di bawah naungan dari Google, sehingga dia lebih ini ya, lebih apa ya, lebih umum gitu ya. Kalau ChatGPT itu dia Bapak Ibu ada batasan-batasannya. Di Gemini juga sama gitu ya, tapi batasannya tidak seperti di yang lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu tempat kita memasukkan perintah ya. Sedangkan di sini menambahkan file, tanda tambah ini ya Bapak Ibu. Kemudian bisa upload file atau bisa dari drive yang ada. Nah, di sini ada alat yang mana kita bisa melakukan pembelajaran terpadu, membuat penelitian lebih dalam, atau membuat gambar, atau membuat kanvas. Nah, kanvas ini sangat berguna Bapak Ibu karena kita langsung bisa membuat program atau proyek HTML ya dengan kanvas ini. Oke, satu dulu ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu kita berselancar membuat perintah untuk pembelajaran mendalam. Coba kita cari saja di sini apa sih pembelajaran. Poin misalnya ya. Berikan saya poin penting dari pembelajaran mendalam. Maka ketika kita klik, dia akan tampil ya. Nah, ini ya tergantung kecepatan internet kita. Kadang dia cepat, kadang dia ini ya. Nah, ini. Oke, sampai sini saya tanya Bapak Ibu, di sini sudah ada yang ikut pelatihan pembelajaran mendalam? Sudah ada belum? Oh, internet saya berarti. Coba lagi ya. Poin penting yang harus dilakukan di pembelajaran mendalam. Saya cek.
Mana sinyalnya? Wah, mana? Mana apa? Mana apa? Suaranya keputus-putus, Bu. Putus. Mana apa? Gimana? Masih putus-putus? Oh. Masih tampil tidak ya? Halo. Iya, Bu, masih keputus-putus. Masih keputus-putus. Oke. Saya izin mematikan kamera. Bentar ya. Mana dosennya? Dosennya? Bentar dulu. Jaringannya ini. Jaringan Anda terputus. Terputus mencoba. Bapak minta enak ke papa. Terputus. Diam dulu, sisip Erin, jangan dipakai net saya dulu, Ren. Gimana Bapak Ibu, suara saya masih? Sudah jelas, Bu, jelas. Izin lagi ya saya. Oh iya, saya minta bantuan lagi. Nanti ada lagi yang mau masuk. Masih jadi penyelenggara kah Bapak Ibu? Oh masih. Saya izin. Ya. Nah, tadi karena sinyal memang. Nah, kira-kira ketika saya membuat perintah, poin penting yang harus dilakukan di pembelajaran mendalam apa saja? Ini Bapak Ibu, jawabannya apa? Nah, ini karena data ini bias atau ya nggak relevan ya gitu. Jadi kita saat menggunakan AI itu jangan kita tanpa ilmu sama sekali ya tentang apa yang akan kita cari itu. Jadi kita harus memiliki ilmunya dulu. Misalnya kita mencari pembelajaran mendalam itu apa gitu ya. Kalau kita sama sekali belum ada fondasi, maka ditakutkan hal seperti ini. Nah, yang ini nih tidak benar gitu ya tentang pembelajaran mendalam. Nah, ini terlalu luas gitu. Oh, berarti tidak benar. Nah, untuk mengeceknya kita bisa cek di sini. Nah, periksa kembali respon. Jadi kita suruh lagi mengevaluasinya gimana. Nah, hasilnya yang hijau Bapak Ibu. Yang hijau ini iya benar gitu ya. Sedangkan yang lain ini hanya tambah-tambahan saja atau yang disebut dengan halusinasi. Apa ya? Cuman kata-kata yang tidak bermakna. Jadi benar dengan AI tidak bisa menggantikan manusia Bapak Ibu, tapi hanya untuk membantu saja. Ini kan hanya alat gitu ya.
otaknya ya tetap kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung percaya atau jangan langsung ini saja. Ini digunakan supaya kita membantu kita saat kita sudah apa ya idenya gitu ya, sehingga kita kan kalau bertanya dengan orang terus, orang kan capek ya, orang juga kadang kalau terus menerus ditanyakan marah atau bagaimana. Kalau AI kan enggak gitu. Nah inilah alat kita, tapi jangan sampai kita belum tahu ilmunya yang apa yang akan kita cari lalu kita gunakan. Takutnya seperti ini, kita tidak mengetahui oh ini berarti datanya ini tidak relevan. Oke, saya akan membuka ini dulu Bapak Ibu, membuka pembelajaran mendalam ya. Pembelajaran mendalam itu Bapak Ibu tidak harus ini ya, tidak, saya carikan dulu, tidak harus ada ininya, ada apa sih namanya, ada ada apa ya namanya itu, formatnya gitu ya. Tapi kalau bisa ya, kalau sebaiknya gitu ya, itulah yang dilakukan. Nah, kira-kira formatnya kan seperti ini. Nah, ini terlihat tidak ya Bapak Ibu? Rencana pembelajaran. Terlihat. Jadi, rencana pembelajaran mendalam itu Bapak Ibu yang berbedanya dengan rencana pembelajaran biasanya. Ini, kalau dulu kan tidak ada yang namanya dimensi profil lulusan itu, ada berapa ya? Ada 8 ini ya. Kalau dulu tidak dicantumkan seperti ini. Kalau sekarang kalau bisa dicantumkan dan diharapkan dicantumkan ya, bahasanya seperti itu. Artinya dia bisa masuk dalam format. Nah, minimal Bapak Ibu memiliki 3 atau 4 untuk dimensi profil lulusannya. Kemudian kalau ini sama ya, identitas, kesiapan peserta didik, sama saja. Lalu capaian pembelajaran ini opsional. Opsional itu maksudnya ya boleh Bapak Ibu cantumkan, boleh tidak dicantumkan, alangkah baiknya gitu ya. Lalu topik pembelajaran sama, opsional juga, tapi alangkah baiknya diberikan. Lintas disiplin ilmu. Nah ini Bapak Ibu, kalau dulu di pembelajaran sebelumnya kita tidak diharuskan atau tidak dianjurkan ya untuk lintas disiplin ilmu. Biasanya lintas disiplin ilmu ini untuk guru-guru kelas SD ya, yang masih dulu pakai tematik gitu dia. Ada bahasa Indonesia, campur IPA, campur, nah itu kan. Kalau dulu, kalau sekarang tidak, dia lintas disiplin ilmu itu antara pelajaran apa dikaitkan dengan pelajaran apa untuk membantunya. Misalnya saya mengajar IPA pada materi termometer gitu ya. Tapi saya membutuhkan guru matematika untuk menjelaskan penjumlahan desimal gitu ya, karena murid saya itu belum bisa atau belum paham penjumlahan desimal, sehingga saya harus menjelaskan penjumlahan desimal dulu. Padahal kan materi saya itu tentang termometer gitu ya, sudah bisa mengukurnya gitu, mengukur suhu ruangan dengan termometer atau suhu air gitu ya. Tapi mereka belum bisa menambahkan atau menjumlahkan desimal gitu ya, sehingga ketika suhunya tidak bulat mereka tidak bisa. Jadi saya buatlah rencana pembelajarannya menggabungkan IPA dan matematika. IPA-nya pelajaran saya ya,
capaian pembelajaran, topik pembelajaran tetap pelajaran IPA, lintas disiplinnya ini IPA dan matematika. Nah, matematikanya itu tujuan pembelajaran disesuaikan di sini, yaitu membantu siswa untuk memahami atau menerapkan pengukuran dengan termometer gitu. Jadi tujuan pembelajarannya itu satu, tetap tujuan pembelajaran mata pelajaran yang diampu, bukan mata pelajaran lintas disiplin ilmu gitu ya. Kemudian praktek pedagogisnya kalau dulu ini metode gitu ya. Terus model. Nah, kalau di sini masuknya ke praktek pedagogis. Nah, kemitraan sekarang. Kemitraan ini opsional, tapi ini opsional yang sunnah muakkad, sunnah harusnya ini memang dipakai gitu ya untuk pembelajaran itu biar hidup. Jadi ketika saya membelajarkan tentang termometer, maka saya itu membutuhkan misalnya petugas kantin gitu ya. Saya membutuhkan petugas kantin yang mana dia berjualan es gitu ya. Dan petugas kantin yang berjualan misalnya makanan yang panas. Apa bakso apa-apa gitu ya. Nah, saya membutuhkan orang-orang ini untuk membantu saya melaksanakan pembelajaran tentang termometer. Karena mereka lebih mengerti kalau es itu harus digunakan atau dipakai menggunakan wadah apa gitu ya. Termosnya harus bagaimana. Kemudian kalau air panas atau makanan yang panas itu menggunakan wadah apa. Nah, itu kan kalau saya menjelaskannya kepada murid, maka pengetahuan guru itu kan tidak maksimal, maka dia meminta bantuan oleh orang lain. Orang lain di sini itu saya bisa menggunakan petugas kantin gitu ya. Dia menjelaskan, bukan menjelaskan termometernya, tapi menjelaskan misalnya tolong jelaskan bagaimana untuk menjaga air es ini tetap bisa atau bertahan lama gitu. Atau bagaimana bakso ini tetap panas gitu ya, suhu wadahnya harus bagaimana, kedap udaranya bagaimana gitu. Itu saya minta bantuannya oleh petugas kantin. Jadi saya kemitraannya dengan petugas kantin. Nah, lingkungan pembelajaran ini adalah di mana tempat saya mengajarkan pembelajaran itu. Saya mengajarkan tentang termometer, maka saya seharusnya kan mengajarkan di mana? Bisa di ruang kelas, bisa di mana tadi? Karena saya pakai petugas kantin, bisa juga kan di kantin, atau bisa juga di laboratorium. Atau kalau saya hanya menggunakan seperti ini, namanya di digital ya, menggunakan platform misalnya Google Meet. Jadi tempat murid itu belajar itu namanya lingkungan belajar. Kemudian pemanfaatan digital ini opsional. Tapi juga sama seperti kemitraan. Sangat-sangat dianjurkan untuk dimanfaatkan. Jadi saya mengajarkan termometer ini apakah hanya manual atau saya menggunakan aplikasi. Aplikasi-aplikasi digital itulah yang di sini namanya pemanfaatan digital atau platform pembelajaran. Kalau saat ini mungkin bisa menggunakan ruang murid ya di GTK atau perpustakaan maya bisa juga ya. Dan lain sebagainya, atau berbagai game-game pembelajaran tentang pembelajaran yang kita berikan. Nah, ini agak bedanya Bapak Ibu. Ada pengalaman belajar. Kalau awalnya sama pendahuluan gitu ya. Tapi di sini dia ada tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, misalnya berkesadaran. Di awal pembelajaran ini Bapak Ibu,
ini suasananya apa? Kita merancangnya. Apakah berkesadaran, apa bermakna, atau menggembirakan gitu ya. Kalau dia berkesadaran, maka bentuknya seperti apa? Jadi siswa misalnya berdoa sebelum pembelajaran, atau menggembirakan, guru misalnya mengajak siswa untuk melakukan game di awal pembelajaran, atau guru mengajak siswa ice breaking dulu gitu ya sebelum melakukan pembelajaran. Atau yang bermakna ini menanyakan tujuan kita belajar ini adalah untuk apa gitu. Tujuan saya mempelajarkan termometer supaya anak-anak sekalian nanti ketika menemui cuaca panas, cuaca dingin, maka anak-anak bisa menggunakan termometer untuk mengukur suhu saat itu. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, harapan dari pemerintah itu ya membuat pengalaman belajar ini harus ada semua, berkesadaran ada, bermakna ada, menggembirakan ada. Walaupun tidak ada yang salah, misalnya cuman Bapak Ibu menuliskan saya awal ini berkesadaran aja gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi maunya bagusnya sangat diharapkannya itu ada tiga-tiganya. Ini agak beda sedikit ya dengan yang kemarin yang jadi ada tulisannya berkesadaran, siswa ngapain, bermakna, siswa ngapain, menggembirakan ada juga. Lalu inti pembelajaran. Inti pembelajaran ini ada memahami, ada mengaplikasi, ada merefleksi. Nah, jadi kalau dibuat kotak atau dibuat tabel, kira-kira seperti ini. Ini gimana caranya buat Bu? Sebenarnya ini dibuat ya berdasarkan bahan ajar atau modul ajar Bapak Ibu. Jadi disesuaikan. Oh ini masuk refleksi, ini masuk aplikasi gitu ya. Nah, kemudian penutup. Penutup ini juga opsional, tapi alangkah tidak eloknya ya sesuatu yang sudah diawali kemudian tidak ditutup. Jadi opsional di sini diharapkan ya tetap dituliskan gitu ya. Oke. Jangan lupa adalah assessment. Nah, assessment ini untuk kita merancang bagaimana kita menilai dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Boleh pembelajaran for learning, of learning, ataupun as learning gitu ya. Kalau dia dalam bentuk seperti ini saja bentuk rencana pembelajaran mendalam itu. Kalau membuat perencanaannya mungkin Bapak Ibu sudah paham semua, tapi untuk lebih mudahnya gitu ya. Karena ini kan kita butuh tempat ya Bapak Ibu. Yang namanya AI itu kan alat. Kita maunya seperti ini loh rancangannya gitu ya. Rencananya nih seperti ini, alatnya yang saya mau buat itu bentuknya kayak gini. Sehingga saya mengajak Bapak Ibu menggunakan format ini, kita minta bantuan AI untuk membuat media pembelajaran kita. Nanti saya kirim ini dalam bentuk link link Google Doc ya, di link sini, link Zoom ini ya, atau link Google Meet ini nanti. Jadi saya izin kita kembali lagi ke Gemini. Ini terlihat Bapak Ibu? Gemini kita tadi? Halo? Lihat Bu. Ya, sekarang kita buat yang bentuknya seperti tadi. Kita harus ada format tadi ya. Nanti saya izin, coba ini saya kopikan. Nanti Bapak Ibu bisa copy ya. Saya kopikan saja di Google Doc ya.
supaya Bapak Ibu bisa ambil linknya maksudnya. Jadi Bapak Ibu, AI jangan ditakuti, tapi kita harus tahu gitu ya, ilmu dasarnya itu yang benar yang mana. Kan saya cuman seperti Bapak Ibu mau kemana gitu ya, naik motor. Nah Bapak Ibu harus tahu kalau jalan segini saya bahaya, saya jalannya harus ya minimal ya di bawah 180 km per jam gitu. Jangan sampai gara-gara terlalu cepat jadi tergelincir ya. Oke, ini saya tulis rencana pembelajaran atau format aja ya Bapak Ibu ya. Format. Kalau pembelajaran mendalam itu namanya RPM atau ada yang bilang PPM, sama aja ya Bapak Ibu, rencana pembelajaran mendalam. Saya kirim linknya saja dengan Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu semua punya akun belajar ID? Punya, Bu. Yang punya langsung bisa editor. Saya salin link dulu. Izin ini jadi saya berikan di chat. Oh iya. Nah, silakan lihat di chat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa bisa diklik ya. Nanti Bapak Ibu bisa buat salinan atau langsung diubah juga bisa, tapi teman-temannya nanti berubah semua ya. Buat salinan aja untuk Bapak Ibu masukkan ke sini. Kita sama-sama buat yuk. Kita tuliskan di sini. Kita buatkan dulu kondisi kita nih siapa. Saya adalah guru IPA kelas 7 SMP. Titik ya. Nah, Bapak Ibu coba kalau memang bawa pakai laptop atau ini bisa silakan ya. Jadi dituliskan dulu Bapak Ibu itu siapa ya. Lalu Bapak Ibu pengen apa? Buatkan saya rencana pembelajaran mendalam pembelajaran mendalam tentang apa tadi ya? Termometer ya. Tentang termometer. Titik. Buatkan saya sesuai format yang saya unggah. Nah, ini tanda tambahnya ini kita klik, kita upload file. Nah, file kita tadi di mana gitu ya? Saya cari dulu file saya. Tadi saya namanya format. Nah, jadi ini diunggah. Nah, hal-hal mengunggah seperti inilah Bapak Ibu, kenapa saya dan yang lainnya mengajak Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID. Nah, ini tidak akan disebarluaskan dengan tidak ada pertanggungjawaban ya kalau akun belajar ID. Tapi kalau misalnya selain akun belajar ID ya tidak dijamin gitu ya. Oke, formatnya sudah kita masukkan. Kadang lupa Bapak Ibu ya. Di sini nih. Jadi tanda tambah, lalu unggah file, lalu buatkan ininya. Buatkan saya sesuai format yang saya unggah. Kita klik. Jadinya seperti apa? Nah, jadinya seperti ini. Coba saya lihat tadi mana ya formatnya.
Nah, rencana pembelajaran, nama sekolah. Saya tadi kan nggak ini ya Bapak Ibu ya, nggak sampai detail memberikannya. Jadi dia dibuatin aja semau dia tadi. Mana tadi? Nah, SMP 1 Jakarta katanya ya. Karena saya tadi kan perintah saya tadi cuma SMP. Tapi kalau mau diperbaiki bisa Bapak Ibu. Nah, elemen ada identifikasi kesiapan peserta didik, ada Bapak Ibu. Karakteristik ada. Nah, desain pembelajarannya ada juga. Tujuan pembelajarannya sampai mengaplikasikannya ada. Kemitraannya dengan orang tua, nah sudah juga, atau bisa dengan perawat gitu ya. Sampai pemanfaatannya. Pengalaman belajarnya ada juga. Sampai oh ini yang berkesadaran, ini yang ini. Sudah dibuatkan asesmennya juga sudah dibuatkan. Nah, yang kurang apa kira-kira Bapak Ibu? Ada nggak yang kurang ya? Kalau misalnya kita kurang, Bapak Ibu, bisa kita buat di sini tadi. Mana ya? Nah, ini. Ini kan ada tanda edit perintah. Oh iya, berarti kurang ini saya. Saya guru IPA kelas 7. SMP mana gitu ya. Coba saya kasih titik. Tambahkan ya, buatkan saya identitasnya dari misalnya SMPN 2 Tanjung Raja. Apalagi tadi formatnya ya, kelas, mata pelajaran, kelasnya semester. Nah, dilengkapin seperti ini Bapak Ibu. Semester kelas berapa ya? 7. Semester genap, misalnya genap apa ganjil ya? Ganjil aja lah, ganjil gitu. Titik lagi, terus lagi formatnya tadi. Mata pelajaran IPA. Nah, Bapak Ibu kan Bapak Ibu biasa ya di sekarang ini macam-macam form atau perintah ya boleh gitu ya Bapak Ibu. Kemudian waktu, alokasi waktu 3 kali 40 menit misalnya. Oke, coba perbarui. Kalau memang kurang pas gitu ya. Coba dia masih analisis. Nah, sudah dibuat Bapak Ibu. Nah, apakah ini bisa kita buat ini? Bisa Bapak Ibu. Ini bisa disalin atau bisa dimasukkan ke Google Doc. Ekspor ke Google Doc. Jadi kalau di ChatGPT ya, dia mainnya buatkan dalam bentuk Word gitu ya. Dia langsung ada Word-nya gitu. Tapi kalau di Gemini ini dia di sini titik 3 gitu ya. Dia ke dokumen Google Doc dulu atau bisa di drive ke Gmail-nya. Atau kalau Bapak Ibu males ya. Namanya orang ya, ada yang suka baca, ada yang enggak. Bapak Ibu males ya baca, Bapak Ibu dengarkan dulu gitu ya. Bisa nggak ini kita dengarkan? Ada nggak suaranya? Tapi ini tergantung ini sih ya, tergantung device-nya. Bisa atau tidak. Tentu
Saya akan membuatkan rencana pembelajaran mendalam, deep learning, tentang termometer untuk mata pelajaran IPA kelas 7 SMP sesuai. Oke, Bapak bisa dengar nggak? Jadi di sini kita bisa dibuat untuk mendengarkan ya, kalau kita males bacanya. Lalu tadi ya, sudah buat ini, dia minta buka dokumen barunya di sini Bapak Ibu. Nah, jadi tapi ya dari awal gitu ya. Bapak Ibu ya hapus-hapus aja yang enggak sesuai ya. Oh, gitu ya. Ini cocok gak buat Bapak Ibu misalnya. Ininya aja hapus gitu ya. Nah, silakan diedit. Misalnya kurang pas atau apa ya, bisa Bapak Ibu edit. Tinggal Bapak Ibu nanti bawahnya jangan lupa kasih keterangan tanda tangan kepala sekolah sama Bapak Ibu gitu ya. Oke, ini misalnya mau Bapak Ibu dalam bentuk Word, maka file, download, bentuk Microsoft Word, Doc, atau Bapak Ibu kalau memang sudah ini bentuk PDF juga bisa. Coba saya Microsoft dalam bentuk Doc. Mana tahu nggak dia? Oh, masih ini. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya nggak? Sambil saya menunggu downloadan. Coba saya lihatkan downloadannya. Nah, ini dalam bentuk Word Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu harus paham dulu pembelajaran yang Bapak Ibu mau lakukan itu seperti apa. Lalu Bapak Ibu ceritakan di Gemini atau di AI-nya. Lalu Bapak Ibu buat gitu ya. Cek lagi sudah sesuai apa belum gitu ya. Oh, ini kurang sesuai, maka Bapak Ibu edit lagi di ininya, perintahnya. Perintah Gemininya. Mana perintah Gemininya? Yaitu di sini. Nih kan ya. Pilih yang tanda edit ini. Nah, sampai sini Bapak Ibu insya Allah sudah memahami, oh bentuk yang format RPM itu yang umumnya ya seperti ini. Bapak Ibu udah tahu bentuknya seperti ini. Lalu Bapak Ibu buat di Gemini, maka Bapak Ibu sudah bisa membuat RPP. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, halo, ada tidak? Bagaimana? Lanjut ya. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengenal ini alat ini Bapak Ibu. Ternyata selain membuat RPP, banyak Bapak Ibu ini gunanya ini. Nih, ada yang namanya Canvas Bapak Ibu. Jadi Canvas ini bisa membantu Bapak Ibu membuat soal-soal interaktif ya. Canvas itu sering dipakai di web browser ya, web browser HTML ya. Coba kita klik ya ini. Kalau Bapak Ibu misalnya ini, oh biarlah gitu ya, untuk saya belajar ini. Bapak Ibu cari yang baru, berarti percakapan yang baru sini. Tapi jika Bapak Ibu ya udahlah pakai kertas itu saja ya nggak apa-apa gitu ya. Saya pilih yang baru saja supaya banyak pengalamannya. Nah, di sini ya. Kita aktifkan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu klik ini lalu kita aktifkan Canvas. Nah, Canvas coba ya. Ini untuk kita buat soal. Buatkan saya jangan langsung soal ya. Mana tadi RPP saya? RPP saya tadi di mana?
Izin mencarinya di sini. Oh, di sini saja. Di mana ya? Ini format ya. Inilah. Coba saya lihat. Oh, ini dia. Nih. Jadi kita itu kan biasanya kan nggak mungkin ngasih ke murid kita RPP ya Bapak Ibu ya. Minimal kita ngasih materi lah kan ke murid. Lalu setelah murid ada sedikit baca-bacaan, maka kita kasih latihan. Nah, supaya menarik, kalau dulu kan kita pakai Canva gitu ya, atau bikin quizzes gitu. Nah, sekarang bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu buat ringkasan lah semacam LKS atau apa ya. Kemudian bawahnya kita buat soal. Saya mau cari tujuan pembelajaran saya apa. Nah, ini dia nih. Tujuan pembelajaran saya ini ya. Oke, saya copy saja. Saya pengen buat pakai Gemini. Buatkan saya ringkasan pembelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran. Saya paste. Nah, kok benar 17? Ya ini kan pakai Gemini ya. Di ini aja. Nah, dengan benar gitu ya. 1 dapat menjelaskan, maksudnya 2, 3 pakai 18. Jadi dicek lagi ya Bapak Ibu nanti ya. Karena gini nih, suka ada ngawurnya. Nah, buatkan saya ringkas pembelajaran IPA dengan tujuan pembelajarannya adalah kemudian saya buatkan soal interaktif apa Bapak Ibu? Pilihan berganda. Pilihan aja ya Bapak Ibu, kalau berganda. Pilihan soal interaktif. Berapa soal ya? 1, 2, 3. 10 lah ya. Buatkan 10 soal interaktif tentang materi tersebut dengan 4 macam pilihan jawaban. Buatkan dalam bentuk HTML. Klik. Nah, dia buat kode dulu Bapak Ibu. Hampir sama seperti Canva AI ya. Nah, jadi saya itu udah buat RPP ya. Kemudian saya ini maunya membuat bahan ajar sebenarnya. Bahan ajar plus materi. Makanya saya tadi menggunakan tujuan pembelajarannya seperti itu gitu. Nah, bentaran Bapak Ibu. Kira-kira ringkasannya itu seperti ini dia tampilannya. Nah, Kelvin adalah kuis interaktifnya bisa nggak ya? Oh, kalau masih salah berarti kita perintahnya. Nah, mana
awalnya ya. Langsung ada, tadi saya buat perintahnya nggak pakai langsung ada jawaban. Nah, saya balikkan lagi. Baliknya ke ini apa? Balik tidak ya. Oh, ringkasan saja. Kodenya malah bingung nanti. Nah, ntar ya Bapak Ibu, kita buat lagi. Buatkan ringkasan materi tentang termometer dengan mengungkapkan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang saya ini tadi ya, yang sudah saya copy tadi. Ini ada 18, ada 19, ini belum diedit. Lalu buatkan 10 soal pilihan berganda dengan 4 pilihan dan 1 jawaban yang benar. Tampilkan jawaban jika siswa menjawab benar atau salah. Beri skor jika soal benar nilainya 10. Jika siswa menjawab salah nilainya 0. Buatkan hasil atau skor ya, skor siswa setelah mengerjakan soal. Nah, titik. Buatkan dalam bentuk HTML. Oke. Mana ya? Ada tidak? Nah, sama, tergantung internetnya ini. Oh, Masya Allah. Lupa saya Bapak Ibu. Harusnya apa tadi? Ini tadi Bapak Ibu. Kita kan belajar kanvas. Aduh. Nah, gak apa-apa. Saya edit. Saya inikan saja copy ini ya. Copy saja. Nah, ini saya salah tadi. Saya tidak pakai alat. Nah, alat di sini tidak saya aktifkan. Aktifkan dulu. Caranya, klik kanvas. Baru copy yang tadi. Oke. Baru dia buat. Nah, kalau tadi kan dia buat. Kalau ini dia buat kode. Sambil menunggu ini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan?
atau ingin berkomentar. Ini tergantung ini ya Bapak Ibu, kalau soalnya 10 ya banyak, kalau soalnya sedikit gitu ya. Nah, ini kuis interaktifnya. Nah, bisa nggak saya jawab? Skor Anda 0. Misalnya ya, 1. Ini misalnya ya. Salah misalnya. Nanti apa ini ya? Saya asal aja Bapak Ibu 5. Nah, kemudian ini misalnya saya ingin mengecek ininya apa sih namanya, bisa nggak dia interaktif tadi. Lalu cek, oh salah semua, skor Anda 0 gitu. Jadi jawaban nomor 10 salah, jawaban 9 betul. Nah, ini maksudnya interaktif ini Bapak Ibu. Nah, caranya ini berikan pada siswa. Bagikan, salin konten. Nah, jadi Bapak Ibu di sini mengerjakannya. Nah, kirimkan linknya. Kok link itu ya? Bentar Bapak Ibu. Mana tadi? Nah, lagi kan. Ya, yang saya kirim dengan Bapak Ibu tadi. Jadi Bapak Ibu tampilkan ini bisa mengajak anak-anak untuk interaktif gitu ya. Nah, jadi udah ada 2 Bapak Ibu untuk Bapak Ibu melakukan pembelajaran mendalam. Sudah bisa buat RPM, sudah bisa buat bahan ajar, bisa bikin apalagi tadi soal gitu ya. Nah, inilah dari Gemini ya. Gemini ini udah bisa seperti itu. Kalau buat gambar, buat itu kayaknya Bapak Ibu lebih mahir ya. Karena sudah banyak betul from ya untuk, kalau bukan untuk pembelajaran, kalau ini untuk pembelajaran. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Saya hentikan dulu presentasi. Ini ada berapa? Oh, ada Ibu Sinta, ada Ibu Ratna, ada teman-teman yang lain juga. Bagaimana? Ada pertanyaan enggak? Saya mau mengajak Bapak Ibu kita ke programnya Gemini. Komunitas. Kalau memang Bapak Ibu. Jadi Gemini ini Bapak Ibu punya yang namanya apa ya, program gitu ya, program ujian lah gitu. Ini saya, tapi Bapak Ibu harus mengerjakan ujian gitu ya, untuk supaya bisa itu masuk ke Gemini. Ini saya kirim linknya. Nah, bit.ly lapor ujian gitu ya. Harus ujian dulu di sini. Nah, sebelum ujian ini Bapak Ibu, kita mana link ujiannya ya? Bentar. Jadi harus dilaporkan. Bentar, saya cariin link ujian. Link ujian. Oke. Copy. Taruh lagi di sini. Nah, lanjutkan.
Saya berbagi dulu. Linknya bisa dibuka Bapak Ibu? Bisa, Bu. Nah, bisa. Cuman itu yang pengimbasan itu apa ya, Bu ya? Pengimbas. Jawab. Kan ada tulisannya, apakah Anda merupakan peserta pengimbasan? Apakah Anda peserta pengimbasan gitu? Ya, gitu ya. Karena saat Oh, ini Bapak Ibu saya imbaskan untuk ujian ini. Jadi ketika menggunakan Gemini, maka Gemini itu memberikan apa ya? Semacam pengakuan lah bahwasanya orang ini sudah pernah belajar dulu, nggak asal pakai gitu. Nah, ketika dia sudah tersertifikasi oleh Gemini, maka dia berhak menggunakan Gemini atau dianggap jadi SIM-nya lah gitu, SIM dari Gemini. Oke, nanti saya buka mana tadi ya? Oh ya, bisa dibuka yang Google Edu. Nah, yang ini Bapak Ibu, dia ada tulisan ini. Nah, Bapak Ibu di sini diajaknya, bisa ya? Enggak, take an exam. Sebenarnya saya ada ya. Jadi Bapak Ibu, tapi syaratnya Bapak Ibu harus punya ini dulu, apa sih namanya? Bapak Ibu. Nah, yang Gemini ya, bukan yang ini edukator level 1 ini, apa sih namanya? Di sheet ini ya, untuk Google Master. Kalau yang ini yang untuk Gemini. Nah, yang Gemini edukator. Nah, ini karena saya sudah gitu ya. Jadi nanti diisi saja seperti ini. Nama Bapak Ibu gitu ya. SMP apa-apa Bapak Ibu, terus apa gitu ya. Pekerjaan, email selain Belajar ID. Ini menggunakannya pakai Belajar ID ya Bapak Ibu. Jadi email yang ini ada email Ibu yang selain Belajar ID. Kalau yang untuk personal address-nya. Kemudian pekerjaan Bapak Ibu. Nah, dia di sini memang menggunakan ini sih bahasa Indonesia ya. Tapi untuk pilih-pilihannya dia masih pakai bahasa Inggris. Nah, ini sudah saya pakai bahasa Indonesia tapi pilihannya ini masih ya nggak apa-apa, kita pilih aja. Kemudian next. Oke, misalnya ini harus dicentang semua. Ada berapa ya? Welcome to exam. Oke. Apakah ini kalau udah ngambil ujian berarti tinggal jalankan saja. Nah, 1 sampai 37 Bapak Ibu soalnya ya. Nah, ketika Bapak Ibu itu betul 31 apa ya? Apa ya? Maka Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya kayak mana ya bentuknya ya? Saya dulu ada sih. Coba saya lihat. Jadi Bapak Ibu kerjakan itu dan Bapak Ibu nanti akan dapat sertifikat. Nah, sertifikat saya udah lama sih. Oh, ini kayaknya udah dikompres. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nanti pendidik tersertifikasi Gemini gitu. Ini berlaku 3 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau ngomong-ngomong tentang Gemini sebenarnya udah nggak apa-apa gitu ya, karena memang sudah tersertifikasi. Itu kira-kira maknanya. Nah, jika Bapak Ibu sudah dapat itu ya,
maka Bapak Ibu baru laporan lagi ke sini, ke lapor ujian ini, form lapor ujian. Nah, pas lapor ujian ini Bapak Ibu, ini ada di sini. Nah, rekamnya ini Bapak Ibu sebagai akun belajar ID Bapak Ibu. Apakah Anda merupakan peserta pengimbasan? Iya kan? Kalau saya bukan peserta pengimbasan, karena saya peserta pelatihan yang dari reponya gitu ya. Kemudian nama Anda ini contohnya nggak pakai gelar Bapak Ibu. Jadi kalau nama Bapak Ibu siapa gitu ya, tuliskan saja tanpa gelar. Email belajar ID, terus WhatsApp provinsi, NPSN sekolah Bapak Ibu. Nah, ini hasil ujiannya Bapak Ibu lulus apa enggak gitu ya. Kalau lulus ya lulus, kalau enggak ya tidak lulus. Kemudian di sini ID trainer itu ID trainer tadi berapa ya? 37 GA mana tadi? Oh, saya belum pindah sharing ya. Nah, saya pindah dulu. sharing. Nah, ini saya ngomong-ngomong ini kok nggak di sharing. Nah, ini ya. Nah, ID trainernya itu GA3737E. Kemudian Bapak Ibu setuju apa enggak gitu ya. Ini tadi. Kalau setuju ya diklik ya. Maka lanjut. Coba saya ini kan. Misalnya rekam. Apakah iya gitu ya. Sini Merita Diana. Yang ini mana ya? Ini bisa di copy Bapak Ibu. Nah, di copy. Jadi belajar ID-nya. Nah, tadi udah ya. Ini pakai belajar ID, jangan salah ketik. Ini nomor HP. Nah, misalnya ya. Provinsi. Ya, diisi aja ya. Lampung. Kemudian Lampung Utara. Enggak Lampung Utara. Kalau Bapak Ibu, ya tergantung Bapak Ibu ya, apa provinsinya. Kalau saya Lampung Utara. Kemudian, apakah Anda bekerja? Ya, misalnya pendidik gitu ya. Instansinya apa gitu, apa SMP, apa SD. Nah, NPSN sekolah itu ada 10 Bapak Ibu. Jadi, ya NPSN sekolah dilihat aja. Nah, ini NPSN ini kalau misalnya enggak ini dicari aja di Google NPSN sekolah gitu ya. Biasanya 8123. Ya, biasanya 8 angka. Dari SMP mana gitu ya. Terus kan. Nah, ujiannya tadi lulus enggak gitu. Nah, kalau seperti ini bisa bilang lulus gitu ya. Mana tadi formnya? Oke, lulus. Nah, ID trainer ini kemudian berikutnya. Oke. Nah, ini mau diupload gitu ya. Makanya kan saya ini tadi upload ya. Tapi kalau misalnya memang Bapak Ibu tadi belum lulus gitu ya. Bapak Ibu ngisinya di balik gak dia ya? Yang tadi di sini. Kayaknya ada pilihan deh.
Apakah Anda peserta? Iya. Kemudian, nah ini ya, hasil ujian misalnya tidak lulus ya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini tidak diwajibkan sekali misalnya Bapak Ibu harus lulus sampai berkali-kali, itu tidak gitu. Nah, dituliskan ininya misalnya belum terlalu aktif gitu ya. Yang penting kalau Bapak Ibu di pengimbasan ini Bapak Ibu sudah tahu tips-triksnya lah di Gemini ini. Tapi kalau Bapak Ibu belum lulus, Bapak Ibu belum bisa mengimbaskan lagi gitu ya. Kalau mau cerita-cerita ke orang tentang Gemini itu belum dapat SIM-nya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu udah lulus, Bapak Ibu boleh gitu ya mengajarkan pada teman-teman yang lain. Misalnya triknya, saya harus lebih konsisten belajar misalnya. Oke, mau nggak dia? Nah, selesai jadi pengimbasan ini selesainya di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu belajar menggunakan Gemini dulu ya buat media pembelajaran dengan Gemini, kemudian buat soal dengan Gemini, lalu buat buat RPP-nya dulu dengan Gemini, lalu buat bahan ajarnya, buat soalnya juga gitu ya. Dan ini sudah menggunakan yang namanya tadi keterampilan digital tadi Bapak Ibu. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Bagaimana? Tidak. Yo, ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ya enggak apa-apa. Selamat malam Oh Ibu. iya, monggo Bapak. Bapak dari mana? Iya, Pak Gita ya? saya dari Bali Bu. Asik. Silakan Bapak. Maaf. Iya, tadi saya kelewat sedikit itu untuk ikut ujiannya emang register dulu Bu ya. Iya, harus register dulu Pak. Jadi Bapak Oh, masuk. iya berarti untuk form lapor ujiannya belum bisa saya isi sekarang, berarti Bu nunggu ujian dulu Ya, gitu Bu ya. atau Oh, Bapak memang nggak ada, maaf ya Bapak Ibu misalnya, udahlah saya nggak usah ujian-ujian gitu ya. Yang penting saya tahu ilmunya ya nggak apa-apa juga diisi, tapi yang pilihannya tidak lulus gitu Pak. oh gitu. Baik-baik Bu. Itu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Gita. Gimana yang Bu Ratna? Bu Ratna ya? Iya Bu Ratna, Bu Anjar. Ada? Lagi nyoba Bu, dibuka masih. Ya, selamat mencoba. Jadi itu dari pengimbasan ini Bapak Ibu berbagi saja supaya pembelajaran itu kita tidak terlalu terbebani gitu ya. Kadang kita kalau nanya sama orang nanya nggak terus agak dicuekin atau gimana. Tapi kalau sama alat kan ya semua kita alat-alat kita sendiri kan. Tapi jangan sampai itu alat ini kita dibodohi dengan alat ini. Kita harus tahu dulu konsepnya itu bagaimana yang seharusnya. Biasanya kan kita itu kalau merangkai-rangkai kan lebih bisa ya kalau sudah ada awalan. Jadi untuk awalan jangan terlalu percaya dulu tapi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu konsep awal dari apa yang mau Bapak Ibu buat. Sampai sini gimana Bapak Ibu? Bisa? Nah, selamat mencoba ya Bapak Ibu. Kalau memang sudah bisa, nanti Bapak Ibu dibuatkan saja gitu seperti ini. Jangan lupa kalau memang sudah lulus, Bapak Ibu buat laporan karena saya tidak menggunakan apa ya ini namanya absen. Absennya di form laporan tadi Bapak Ibu. Pakai apa tadi? Nomor register. Oh Pak Imam Hafid ya. Halo Pak Imam. Maaf baru gabung ya.
Oke, bagaimana Bapak Ibu? Bisa? Jangan lupa tadi saya kirimkan lagi linknya. Pak Imam baru. Oh iya, Pak Gita udah. Nah, di sini ya saya ulang lagi. Link untuk trainernya di sini. GA 3737E. Bapak Ibu belajar dulu ya pakai itu, kemudian masuk ke linknya Gemini, lalu ikut ujian. Setelah itu di-download hasil ujiannya, lalu baru lapor ujian. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya, langsung lapor ujian saja tapi pilih yang tidak lulus seperti itu. Tapi saya harapkan sini 4 orang, beberapa ya lulus semua lah. Bagaimana? Sampai sini?